Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katmia Putri Mailani dari 11 IPA 1. Nah, jadi saya akan presentasikan hasil contoh teks drama yang saya tulis. Contoh teks drama tentang pendidikan yaitu judulnya Hak Pendidikan di Masa Pandemi. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dikonkretkan lebih lanjut dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Hal itu berlaku bahkan dalam keadaan genting seperti sekarang. Pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Nah, jadi yang saya baca tadi itu adalah pembuka dari isi teks ceramah. Nah, jadi pembuka ini berisi pengenalan isu masalah hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Lanjut ke isi atau rangkaian argumen. Maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap Nah, selanjutnya yaitu maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi, keadaan di mana suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Padahal, generasi baru seharusnya justru lebih brilian dibandingkan generasi sebelumnya. Karena mereka adalah harapan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Bayangkan jika hal tersebut sampai terjadi, bangsa kita akan tertinggal dan terseok-seok untuk dapat bersaing dengan negara lainnya. Sebetulnya bukan perkara persaingannya, namun lebih menyangkut pada bagaimana kesejahteraan dan kehidupan bangsa kita nantinya. Tanpa pengetahuan dan kompetensi yang ideal, akan sulit bagi seseorang untuk dapat bertahan di kejamnya kehidupan di masa ini. Melalui terwujudnya hak pendidikan, keadilan sosial juga dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang akan menghampiri pula. Pandemi ini bukanlah hal yang akan selesai begitu saja, maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Nah, yang saya baca tadi yaitu adalah isi atau rangkaian argumen dari sebuah teks ceramah. Isi ini yaitu berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik pada pembuka akan tesis. Selanjutnya, di masa ini, tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan, baik dari sisi pendidik maupun ananda sekalian sebagai pemilik hak tersebut. Gunakanlah hakmu dengan sungguh-sungguh dalam kondisi yang memprihatinkan ini. Nah, yang saya baca tadi yaitu adalah penutup dari sebuah teks ceramah. Penutup ini yaitu penegasan kembali atau penegasan ulang mengenai apa yang disampaikan dalam teks ceramah tersebut. Nah, contoh teks ceramah tersebut ini mempunyai kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan yaitu ada kata ganti orang pertama tunggal. Nah, kata ganti orang pertama ini ada di maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Yang kedua yaitu kata teknis atau peristilahan ada di
Maka, pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Yang ketiga yaitu kata hubungan sebab akibat ada di kata oleh karena itu. Pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Yang keempat ada kata kerja mental, karena mereka adalah harapan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Yang terakhir ada kata persuasif, ada di kata oleh karena itu diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan. Nah, jadi dari contoh teks tersebut ada beberapa struktur dan ada beberapa contoh kaidahnya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.